Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang analisis masalah pandemi COVID-19 di Indonesia. Kelompok 2 terdiri dari Iken Iriantina, Yun Nugraheni, Astri Noviani, dan Cecep Ruhyana. Tahap pertama untuk menganalisis suatu masalah adalah dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang kita gunakan adalah dengan menggunakan metode pentahelik. Metode pentahelik ini terdiri dari 5 unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, media massa, peneliti, dan akademisi. Yang pertama, dilihat dari unsur pemerintah, di mana sejak awal COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah sudah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui 3T, testing, tracing, dan treatment. Juga mengkampanyekan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, bahkan pembagian masker gratis juga dilakukan. Kasus COVID-19 di Indonesia melonjak. Banyaknya pasien OTG yang harus melakukan karantina mandiri karena pasien di rumah sakit sudah penuh. Lonjakan terjadi pada bulan Desember 2020 saat liburan akhir tahun sampai Februari 2021 belum juga reda. Karena lonjakan kasus COVID-19 ini, pemerintah melalui Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka menanggulangi pandemi COVID. Vaksinasi sebagai langkah solusi awal menyelesaikan penyebaran COVID. Vaksinasi dimulai pada Januari 2021 dengan Presiden Jokowi sebagai tokoh pertama yang divaksin. Vaksinasi dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama, Januari sampai April 2021. Tahap kedua, April sampai Mei 2021. Yang kedua, media massa. Di sini media massa mempunyai peran untuk keberhasilan program vaksinasi COVID-19 ini. Karena media massa memberikan informasi yang akurat dan positif untuk mengedukasi masyarakat. Terlebih banyak masyarakat yang awal mulanya menolak untuk divaksin. Media massa juga jembatan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 dan sebagai kunci komunikasi publik vaksinasi COVID. Dari media massa, masyarakat bisa mengetahui arti pentingnya vaksin untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, peneliti. Banyak peneliti memberikan pendapat mengenai vaksinasi, dan pasti pro kontra terjadi. Vaksinasi sebagai solusi yang layak dan tepat untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan penelitian, sebanyak 30% masyarakat yang telah melakukan vaksinasi mengalami progres yang positif, sehingga mampu membawa dampak yang positif untuk berbagai sektor. Vaksinasi COVID di Indonesia terjamin aman karena memiliki payung hukum yang kuat dan negara sendiri bertanggung jawab sepenuhnya. Meski saat ini beberapa perusahaan swasta melakukan vaksinasi mandiri. Sebagian besar kalangan medis dan WHO meyakini bahwa vaksinasi merupakan satu solusi yang diharapkan mampu menjadi upaya preventif untuk mencegah memutuskan rantai penyakit COVID-19 ini. Yang keempat, dilihat dari akademisi. Para akademisi dari berbagai universitas ternama di Indonesia juga memiliki pendapat masing-masing terlepas adanya pro dan kontra. Awal mula vaksinasi COVID di Indonesia menuai pro dan kontra. Lebih banyak kontra tidak setuju. Vaksinasi COVID ini aman karena telah melakukan serangkaian pengujian dari tahap 1, 2, sampai tahap 3, baik secara praklinis maupun uji klinis, serta vaksinasi telah diujikan pada hewan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa vaksin yang disuntikkan ke hewan tetap aman. Yang kelima, dilihat dari masyarakat.
Pada Januari 2021, saat pemerintah memberikan informasi tentang vaksinasi, sebagian besar menuai kontra karena rata-rata masyarakat tidak setuju bahkan menolak. Banyak masyarakat meragukan keefektifan dari vaksin COVID-19. Karena banyak kontra yang terjadi, melalui Menteri Kesehatan, Siti Nadia menggunakan cara persuasif untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19. Sebagai bukti jika vaksinasi aman dan teruji, pada tanggal 13 Januari 2021, Presiden Jokowi menjadi tokoh pertama yang disuntik vaksin COVID-19 diikuti beberapa tokoh publik lainnya. Vaksinasi pun dilaksanakan di berbagai instansi pemerintah. Hingga April 2021, Indonesia telah mencapai 12,7 juta vaksinasi COVID-19 dan berhasil menduduki posisi ke-8 negara yang mencetak capaian vaksinasi terbanyak di dunia. Salah satu untuk menapis masalah adalah dengan metode USG. Metode USG ini adalah salah satu alat untuk menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu. Isu yang memiliki skor tertinggi itu merupakan isu prioritas. Pada tabel terlihat ada 3 isu. Yang pertama, vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang belum optimal, skornya 15. Kasus kematian setelah vaksin COVID-19, skornya 11. Yang ketiga, varian baru virus COVID-19, skornya 10. Jadi, diambil masalah utama adalah vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang belum optimal. Tahapan yang ketiga adalah dengan menganalisis masalah. Untuk menganalisis masalah, kita gunakan metode Fishbone. Teknik analisis Fishbone ini merupakan suatu alat visual untuk mengidentifikasi semua penyebab-penyebab yang berhubungan dengan sesuatu yang menyebabkan permasalahan. Permasalahannya di sini adalah vaksinasi COVID-19 yang belum optimal. Penyebabnya ada beberapa hal. Selain minimnya informasi yang diberikan ke masyarakat, juga dari media massa ada beberapa yang memberikan berita hoax atau berita yang tidak benar. Hal itu menyebabkan masyarakat ragu untuk melakukan vaksinasi. Ada faktor lain yaitu faktor geografis. Faktor geografis di mana Indonesia itu merupakan negara kepulauan sehingga akses daerahnya sulit dijangkau sehingga vaksin belum merata. Selain itu juga karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan kurangnya bimbingan dan penyuluhan untuk masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID ini. Menganalisis masalah dengan metode SWOT. Ada 4. Yang pertama dilihat dari kekuatan atau strength, yaitu adanya kebijakan pemerintah menetapkan kesehatan sebagai sektor prioritas dalam perekonomian, serta keinginan masyarakat untuk mengatasi COVID-19. Itu merupakan kekuatan. Sedangkan untuk kelemahan atau weakness-nya yaitu sosialisasi program vaksinasi yang belum maksimal dan terdapat beberapa masyarakat yang masih ragu dan menolak program vaksinasi. Yang ketiga adalah peluang atau oportunis. Pemberian vaksin gratis kepada masyarakat dan adanya keterbukaan informasi mengenai vaksinasi COVID-19 dari pemerintah serta tenaga kesehatan. Yang keempat, ancaman atau threat. Ancaman itu yaitu adanya provokasi kepada masyarakat yang menyebutkan vaksin tidak aman dan tidak halal. Dan banyaknya masyarakat yang tidak taat terhadap protokol kesehatan karena merasa sudah divaksin. Untuk alternatif penyelesaian masalah,
Dapat dilakukan dengan pemerintah melakukan pengadaan vaksin COVID-19 lebih banyak lagi disesuaikan dengan target sasaran. Sebelum didistribusikan di Indonesia, vaksin COVID-19 terlebih dahulu diperiksa oleh para ahli untuk memastikan keamanan dan kehalalan vaksin, serta pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin COVID-19. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.